Hai adik-adik, jumpa lagi bersama keluarga besar Par GKI Kalvari Tembagapura dalam ibadah online hari ini. Wah, seru sekali ya beberapa ibadah kita waktu yang lalu. Dan hari ini Kak Christine ditemani oleh beberapa adik sekolah minggu dan juga Kak Tita dan Kak Sarah akan melayani adik-adik. Sudah siap? Baik, kita akan duduk tenang dulu ya. Kak Christine mau lihat nih. Oh, sudah duduk tenang. Terima kasih adik-adik. Alkitabnya sudah disiapkan belum? Baik, kalau sudah adik-adik, kita akan berdoa dulu untuk mengawali ibadah kita. Silakan adik Val. Shalom teman-teman, kita mau berdoa pembukaan. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami mau mulai sekolah minggu. Tolong kami dari awal sampai selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa. Ya, amin. Kita akan bernyanyi bersama Selamat Pagi Bapak. Adik-adik bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan lagu ini dengan kusuk sebagai doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah, pujian tadi mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Pagi hari, siang hari, dan sore hari kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Adik-adik, hari ini siap memuji Tuhan bersama Kak Christine? Oke, kalau siap, silakan berdiri di tempat adik-adik masing-masing. Usahakan tidak terhalangi oleh bangku atau kursi. Kita berdiri ya. Kakak-kakak yang remaja juga, ayo kita berdiri bersama. Oke, kita akan menyanyikan pujian Stop Ku Mau Katakan. Adik-adik boleh bertepuk tangan loh. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku.
Ayo, kita nyanyikan sekali lagi. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah, kita dapat juga berkata, bersaksi kepada orang lain yang ada di sekitar kita tentang kebaikan Tuhan. Nah, kalau hari ini kita mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan kepada kita. Minggu lalu, Kak Laura sudah menyampaikan kepada kita bahwa adik-adik dapat memberikan persembahan melalui rekening PAR, atau adik-adik juga dapat memberikan persembahan di dalam amplop atau kotak yang tersedia yang adik-adik buat sendiri. Untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan pujian Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Oke, kita akan berdoa untuk persembahan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami sudah memberikan persembahan dari apa yang kami miliki. Tuhan memberkati agar persembahan kami menjadi persembahan yang kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, baik di gereja kami, di klasis maupun sinode. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahan, berkati mereka, berkati papa mamanya, dan juga berkati setiap kehidupan pribadi mereka dan juga keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Untuk kelas kecil akan disampaikan oleh Kak Sarah, dan untuk kelas besar akan disampaikan oleh Kak Tita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
kita siapkan hati kita menyanyi Ku Ingin Dengar Cerita. Kita angkat pujian sama-sama ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali pembacaan Alkitab di hari ini, kakak ingin bertanya. Nah, ada berapakah hari raya untuk umat Kristiani? Hayo, ada berapa? Iya benar, ada 5 hari raya untuk umat Kristiani. Yang pertama adalah hari Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah perayaan Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah perayaan Hari Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Yang keempat adalah Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Dan yang kelima adalah Hari Raya Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Pada hari ini kita akan memperingati Hari Raya Pentakosta, yaitu hari yang ke-50 atau Hari Raya turunnya Roh Kudus. Dan kisah ini diceritakan di dalam Alkitab yang terdapat pada Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Ya, jika Alkitab sudah terbuka, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur memuji memuliakan nama-Mu. Dan di saat hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan Yesus mau membaca sebagian kecil dari firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Mari Tuhan, kiranya Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus menolong kami agar kiranya kami semua boleh fokus sejenak untuk membaca firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan hari ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan oleh adik-adik sekolah minggu dan dengan penuh kasih kami persilahkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkemurunlah orang
banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang Dia lakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetap orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Makasih. Makasih. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang Kak Tita minta kalian untuk menutup Alkitabnya dulu. Kak Tita ingin memberi pertanyaan lagi nih. Nah, siapa yang bisa menjawab? Silahkan bisa dijawab di kolom komentar ataupun mungkin bisa menjawab langsung di rumah adik-adik masing-masing. Ya, baik. Dalam bacaan tadi, para murid-murid dan orang-orang yang percaya sedang berkumpul di suatu tempat, di sebuah rumah. Nah, kisah turunnya Roh Kudus ini pertama-tama ditandai dengan apa? Ayo, ada yang tahu? Iya, benar sekali, ditandai. Tanda yang pertama adalah tiupan angin. Ya, tiupan angin yang keras. Dan setelah tanda yang pertama, dilanjutkan lagi dengan tanda yang kedua, yaitu apa adik-adik? Ya, tanda yang kedua adalah turunnya lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala para murid, tetapi tidak terbakar ya adik-adik ya. Nah, setelah lidah-lidah api itu turun ke atas para murid, tanda yang lain adalah apa adik-adik? Ya, benar sekali. Para murid bisa berbicara di dalam bahasa orang lain yang dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu. Nah, bolehkah adik-adik menyebutkan bahasa apa aja yang diucapkan oleh para murid? Iya, kita ucapkan bersama-sama ya, yaitu bahasa Partia, bahasa Media, bahasa Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Nah, adik-adik, minggu yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia berjanji kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik ingat nggak apa janjinya Tuhan Yesus? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Janjinya adalah bahwa murid-murid akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Tetapi sebelum menerima kuasa, ada yang harus dilakukan para murid loh. Mereka diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk tetap tinggal di Yerusalem. Jadi, yang tadinya mereka berpencar kemana-mana, bahkan ada yang pulang ke kampungnya, mereka semua kembali bersekutu di Yerusalem. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid yang disuruh berkumpul di Yerusalem itu tidak tinggal diam loh. Mereka berkumpul, bersekutu bersama-sama untuk berdoa. Nah, murid-murid ini taat sekali kepada Tuhan Yesus. Mereka setiap hari berdoa selama 10 hari sejak Tuhan Yesus naik ke surga. Pada hari yang ke-10, ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba ada beberapa tanda alam yang muncul seperti yang adik-adik jawab sebelumnya. Roh Kudus yang dijanjikan itu ternyata bukan isapan jempol atau janji palsu, tetapi janji yang terbukti. Tuhan kita luar biasa. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh luar biasa Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus dapat dilihat dari kemampuan para murid berbicara dengan bahasa lain. Bukan hanya itu saja, kuasa Roh Kudus ternyata
mampu mengubahkan rasa takut para murid setelah kebangkitan Tuhan Yesus menjadi keberanian yang luar biasa. Setelah para murid mendapat kuasa Roh Kudus, para murid berani tampil di hadapan orang banyak dan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada semua orang yang hadir. Para murid tidak takut lagi pada orang banyak dan yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus telah memampukan para murid untuk meneruskan pelayanan Yesus, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang. Hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya dicurahkan atas murid-murid pada zaman dulu, tetapi juga dicurahkan kepada kita sekalian. Karena kita sebagai pengikut Kristus, maka kita tidak boleh takut memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan telah berjanji menyertai kita, bagaimana caranya kita untuk memberitakan Injil Yesus Kristus? Ya, salah satu contohnya adalah dengan mengingatkan kepada teman kita yang mengucapkan kata-kata kotor. Nah, jika adik-adik semua berani mengingatkan teman-teman untuk yang berbuat demikian, maka Roh Kudus akan bekerja atas adik-adik. Kita juga perlu selalu membaca Alkitab dan juga berdoa, sehingga kita bisa lebih lagi mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, baik untuk sekolah kita maupun untuk masa depan kita. Tuhan berjanji dan selalu menepati untuk mengingatkan kita siapakah kita sesungguhnya. Maka marilah kita menghafalkan ayat hafalan kita pada hari ini, yaitu kita buka bersama-sama di dalam Kitab Roma pasal 8 ayat ke-14. Kita bacakan bersama-sama ya adik-adik di rumah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita tunggu ya adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan hari ini di minggu depan. Nanti adik-adik dapat menulis ayat hafalan tersebut di kolom komentar YouTube PAR atau dapat mengirim video ke alamat email PAR di bawah ini. Demikian cerita firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami baca hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kiranya kami boleh dapat dimampukan untuk melakukan aktivitas kami setiap hari dengan baik, dan biarlah nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Dan biarlah Tuhan kami semua boleh menyadari bahwa Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kami adalah sebagai bukti penggenapan janji Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Tita, terima kasih juga untuk Ivy dan Eve yang sudah membantu pelayanan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Jangan lupa adik-adik untuk stay tune minggu depan. Kita nyanyikan lagu pujian Bersaksi untuk menutup ibadah kita hari ini. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Berdoa, berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Percaya, percaya terus sampai Tuhan datang. Percaya terus sampai Tuhan datang. Percaya, 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 haleluya. Percaya terus sampai Tuhan datang. Oke, tugas kita adalah percaya, berdoa, dan juga bersaksi. Oh iya, Kak Christine tadi belum mengucapkan terima kasih loh untuk teman-teman sekolah minggu dan kakak-kakak pengasuh yang melayani hari ini. Terima kasih Abang Val, terima kasih Kakak Ivy, terima kasih Kakak Eve, terima kasih Kak Sarah, dan juga terima kasih Kak Tita. Tuhan memberkati pelayanan
adik-adik sekolah minggu dan juga kakak-kakak pengasuh hari ini. Adik-adik, kita akan berdoa ya untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Maha besar Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar. Kami mau bersaksi bagi Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu lewat kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah kami. Kami rindu agar kami menjadi saksi di sekolah kami dengan mengerjakan tugas-tugas dari guru kami. Ajari kami Tuhan untuk taat mengerjakan semua tugas yang diberikan. Kami juga rindu Tuhan menjadi saksi di keluarga kami. Ajarin kami Tuhan untuk dengar-dengaran kepada Tuhan melalui orang tua kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan daripada orang tua kami yang bekerja di kantor maupun di rumah. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan umur panjang untuk bersama-sama dengan kami, mendidik kami menjadi orang-orang yang hebat di masa depan. Kami berdoa untuk sekolah minggu kami. Tuhan pakai kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan juga pakai setiap kami anak-anak untuk menjadi saksi dimanapun kami berada. Memberkati juga gereja kami dan memberkati kota tempat kami tinggal. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, dan semua menteri, serta semua pemimpin di daerah masing-masing. Tuhan memberikan hikmat sehingga kedamaian bisa tercipta di Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah stay tune hari ini dan beribadah bersama dengan kami PAR-GKI Kalvari Tembagapura. Jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah yang sama loh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.